Halo guys, perkenalkan nama saya Sintong Mutamarat dan teman saya Rusdi Rahmat. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai solar energy. Apa itu solar energy? Solar energy adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas surya, arsitektur surya, dan fotosintesis buatan. Konversi energi matahari. Yang pertama adalah heliochemical. Heliochemical digunakan pada pengaplikasian rumah kaca untuk proses fotosintesis. Yang kedua yaitu heliothermal, digunakan untuk pengaplikasian sebagai pemanas air. Helioelectrical digunakan pada panel surya atau fotovoltaik untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya yaitu pemanfaatan energi surya. Kami akan membahas lebih dalam yaitu mengenai pemanfaatan energi surya fotovoltaik dan energi surya termal. Energi surya fotovoltaik biasanya juga sering disebut dengan solar cell. Solar cell adalah suatu perangkat atau komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek fotovoltaik. Yang dimaksud dengan efek fotovoltaik adalah suatu fenomena di mana munculnya tegangan listrik karena adanya hubungan atau kontak dua elektroda yang dihubungkan dengan sistem padatan atau cairan saat mendapatkan energi cahaya. Oleh karena itu, sel surya atau solar cell sering disebut juga dengan sel fotovoltaik atau PV. Efek fotovoltaik ini ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1839. Prinsip kerja dari panel surya adalah dimulai ketika pancaran sinar matahari yang tersusun dari foton menabrak atom semikonduktor silikon dari solar panel, sehingga bisa menimbulkan energi besar yang mampu memisahkan elektron dari struktur atomnya. Bagaimana pemanfaatan energi matahari? Panel surya bekerja dengan mengambil energi dari sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Sinar matahari berisi foton. Ketika foton ini membawa energi matahari, elektron di dalam modul atau panel surya matahari dan arus listrik dibuat. Listrik ini kemudian mengalir dari susunan panel surya ke inverter. Inverter mengumpulkan listrik yang berada di DC atau arus searah dan beralih ke AC atau arus bolak-balik. Setelah switch yang dibuat untuk AC, listrik siap untuk digunakan pada rumah tangga dari inverter. Matahari menghasilkan lebih dari kebutuhan, maka lebih dari produksi itu akan dimasukkan kembali ke jaringan listrik. Energi listrik yang berlebih tersebut akan digunakan oleh masyarakat yang lain. Selanjutnya, kendala pada pengembangan energi surya fotovoltaik. Yang pertama adalah biaya instalasi awalnya yang tergolong mahal, karena dibutuhkan biaya sekitar 33 juta rupiah untuk menghasilkan listrik sebesar 3.145 kWh per tahun atau setara dengan 262 kWh per bulan. Kedua adalah pemasangannya yang tidak standar karena energi surya masih tergolong baru dan belum ada standar yang pasti. Selanjutnya adalah energi surya termal. Energi surya termal adalah bentuk energi dan teknologi yang memanfaatkan panas dari energi surya untuk keperluan kepemanasan atau produksi listrik di sektor industri, perumahan, dan komersial. Pemanfaatan panas matahari secara tradisional yang pertama adalah pengeringan pasca panen seperti pengeringan gabah, dan yang kedua adalah pengeringan makanan seperti pengeringan kerupuk atau ikan asin. Selanjutnya adalah pemanfaatan panas matahari secara modern. Yang pertama adalah penghangat ruangan dan pemanas air. Yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya yang saya maksud adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan panas matahari untuk menghangatkan zat cair atau air hingga menghasilkan uap untuk memutarkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Pembangkit listrik jenis ini menggunakan cermin untuk memantulkan cahaya matahari, bukan menggunakan sel surya. Kendala energi surya termal yang pertama adalah bergantung pada intensitas cahaya matahari. Apabila malam atau cuaca yang mendung, maka energi surya termal tidak berlaku.
Yang kedua, energi surya termal membutuhkan lahan yang cukup luas untuk mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Keuntungan energi surya fotovoltaik yang pertama adalah ramah lingkungan karena tidak memancarkan emisi rumah kaca yang berbahaya seperti karbon dioksida. Yang kedua adalah hanya memanfaatkan energi matahari karena matahari adalah sumber energi yang paling berlimpah di planet bumi. Yang ketiga adalah tidak kehilangan banyak efisiensi dalam masa pakainya yang mencapai sekitar 20 tahun. Yang keempat adalah masa pakainya yang cukup panjang, yaitu sekitar 25 hingga 30 tahun. Maka energi surya fotovoltaik menggaransi penggunanya untuk menghemat biaya energi. Selanjutnya, keuntungan pada PLTS yang memanfaatkan panas matahari. Yang pertama adalah tidak memerlukan bahan bakar karena hanya membutuhkan cahaya matahari. Kedua adalah dapat dipasang di mana saja dan dapat dipindahkan bila mana dibutuhkan. Yang ketiga adalah dapat diterapkan secara. Yang pertama adalah sentralisasi, yaitu PLTS ditempatkan di suatu area dan listrik yang dihasilkan disalurkan melalui jaringan distribusi ke tempat-tempat yang membutuhkan. Yang kedua adalah desentralisasi, adalah sistem PLTS dipasang pada setiap rumah. Dengan demikian tidak diperlukan jaringan atau kabel.